Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Risma Drapsari di mata kuliah Hukum Pajak. Baik, saya akan lanjutkan ya pertemuan kita setelah UTS kemarin. Di pertemuan kita kali ini adalah di pertemuan kita yang ke-9. Izin saya share screen ya. Untuk semua materi, buku, referensi, dan lain-lain sudah saya upload ya di Google Drive. Silahkan teman-teman buka Google Drive-nya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan kewenangan pajak pusat dan pajak daerah. Ya, jadi pertemuan kita kali ini membahas pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya. Nah, materi ini kita akan membahas mengenai kewenangan dari pemungutan pajak antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai wujud desentralisasi fiskal terhadap ketentuan terbaru dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD. Ya. Capaian pembelajaran dalam materi perkuliahan kita kali ini diharapkan teman-teman mahasiswa nanti setelah mengikuti pembelajaran kali ini mampu menganalisa dan memahami pembagian pajak di Indonesia secara komprehensif. Yang pertama yakni menjelaskan pembagian pajak. Jadi memahami pembagian pajak menurut golongan, sifat, lembaga, dan pemungutnya itu siapa saja. Yang kedua yakni membedakan pajak pusat dan pajak daerah. Kita nanti akan belajar bersama-sama dalam melakukan identifikasi karakteristik dasar hukum dan perbedaan mendasar di keduanya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis pajak, menyebutkan jenis pajak pusat dan pajak daerah sesuai regulasi yang berlaku. Yang keempat, kita akan menganalisa kewenangan, baik itu kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam melakukan pemungutan pajak. Yang kelima, kita akan memahami dalam pengklasifikasian jenis pajak dalam kasus nyata sesuai dengan Undang-Undang HKPD terbaru. Jadi Undang-Undang HKPD ini adalah jenis undang-undang ya, yang mana ada penyesuaian pajak pusat dengan pajak daerah. Ini adalah konsep pembagian pajak. Pajak dapat dibedakan berdasarkan tiga karakteristik utama, golongan, sifat, dan lembaga yang bersifat memungut ya. Berarti di sini kita bisa lihat adalah lembaga yang berwenang memungut itu siapa. Pembagiannya menurut lembaga pemungut menghasilkan dua kelompok besar yang menjadi dasar dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ya, ini ada konsep pembagian pajaknya ya. Hmm. Teman-teman bisa lihat di gambar bahwa eh, konsep pembagian pajak dalam perspektif hukum pajak. Nah, di pertemuan kali ini kita akan benar-benar membahas mengenai konsep pembagian pajak dalam perspektif hukum pajak. Sebagai mahasiswa hukum pajak, kita tidak hanya mempelajari bagaimana pajak dihitung atau dibayarkan, tetapi juga memahami dasar hukum yang mengatur pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, serta kewenangan pemerintah dalam memungut pajaknya. Nah, hal ini kita tahu penting ya, teman-teman ya, karena seluruh sistem perpajakan di Indonesia didasari pada prinsip legalitas. Ya, itu prinsip yang mana setiap pajak hanya dapat dipungut berdasarkan undang-undang. Di dalam prinsip ini, kita tahu bahwa tercantum di pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya apa? Artinya, dari pasal 23A ini kita tahu bahwa pemerintah tidak dapat memungut pajak tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hanya ada dasar hukum yang telah dibuat, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A. Gambar yang nampak di layar ini menunjukkan bahwa pajak di Indonesia itu dibedakan menjadi tiga golongan besar ya teman-teman.
yaitu ada golongan pajak, sifat pajak, dan lembaga pemungut pajaknya. Ketiga pembagian ini menjadi penting ya terhadap eh, kita untuk mempelajari hukum pajak. Karena dari ketiga dasar utama ini membantu kita dalam memahami bagaimana sih suatu pajak diklasifikasikan dan siapa saja yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutannya. Pembagian pajak pertama kita bisa lihat di layar, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di mana pajak langsung ini merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dibayar secara langsung oleh si WP tadi sebagai subjek pajak. Contohnya yang paling dikenal adalah pajak penghasilan ya. Ketika seseorang memperoleh penghasilan dari gaji ataupun usaha atau kegiatan lainnya, maka kewajibannya adalah membayar PPh tetap menjadi tanggung jawab orang yang meskipun dalam prakteknya dapat dipotong oleh pemberi kerja. Nah, sebaliknya, yang namanya pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme transaksi. Contoh utamanya adalah pajak bertambah nilai atau PPN ya. Di dalam transaksi jual beli, penjual itu juga ya melakukan pemungutan PPN ya dari pembeli ya. Kalau teman-teman lihat penjualan atau pemberian barang atau jasa itu pasti dipungut oleh PPN. Dan pemungutan ini terus disetorkan kepada kas negara. Secara hukum, yang berkewajiban memungut dan menyetor adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Sedangkan beban ekonominya ditanggung oleh konsumen di akhir. Pembagian ini penting tentunya ya di dalam hukum pajak ya, karena ini nanti akan menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukumnya atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yang kedua yakni berdasarkan sifat pajaknya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Dilihat bahwa pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi dari subjek pajak. Dalam pajak penghasilan, misalnya, pemerintah mempertimbangkan status wajib pajak, domisili, status perkawinan, jumlah tanggungan ya, kalau kita ngisi SPT itu ya, serta besarnya penghasilan sebelum menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karenanya, eh, berbeda ya antara dua orang yang memperoleh penghasilan yang berbeda dengan memiliki kondisi yang berbeda juga jumlah pajaknya juga berbeda. Itu sudah diatur secara hukum semuanya. Sebaliknya, kita bicara mengenai pajak objektif. Kalau berbicara mengenai pajak objektif, itu harus menitik beratkan pada objek atau transaksi yang dikenakan pajak tanpa memperhatikan kondisi si WP. Misalnya PPN. Jadi kalau kita pembelian barang dan jasa, PPN tersebut kan nggak ini ya, tidak memandang statusnya kawin anak satu, jumlah gajinya atau apa, tapi jenis barang atau jenis jasanya yang dibeli. Maka timbullah PPN. Nah, pembagian yang ketiga itu berdasarkan lembaga pemungut, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang ingin kita bahas nih ya teman-teman ya. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dasar hukumnya jelas ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta berbagai perubahan terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Contohnya ya ini pajak pusat meliputi pajak penghasilan. Kita tahu ya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Sementara itu, kalau kita bicara pajak daerah, itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atau provinsi, kota atau kabupaten. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau sering kita sebut dengan UU HKPD. Contoh pajaknya adalah pajak kendaraan bermotor, balik nama bermotor, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak dan bangunan BPHTB, serta pajak barang dan jasa tertentu PBJT. Nah, dari sudut pandang hukum pajak kita melihat bahwa pembagian ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya
yang sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat berwenang memungut pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai kepentingan nasional. Kalau untuk pemerintah daerah, dia diberi kewenangan memungut pajak tertentu guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing. Nah, di sini kita tahu bahwa pembagian yang kewenangan yang sudah dibagi ini pastinya memberikan kepastian hukum yang tidak dan tidak terjadi tumpang tindih ya di dalam pemungutan pajak ya. Nih ya. Nanti kalau teman-teman sudah lulus, sudah paham mengenai hukum pajak, berarti teman-teman bisa menjadi calon praktisi akademis di bidang perpajakan ya. Di sini teman-teman mahasiswa itu juga harus bisa mengklasifikasikan tidak hanya secara teoritis saja, tetapi secara konsekuensi hukum dan dalam prakteknya juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Dalam sistem penerimaan negara, penting untuk membedakan tiga konsep berikut agar tidak kerancuan ya dalam penerapan hukum perpajakan. Kita lihat dulu yang pertama dari aspek dasar pajak. Undang-undang perpajakan ya dasar hukumnya. Sifat paksaannya wajib berdasarkan undang-undang. Kontraversinya yaitu tidak langsung atau tidak ada. Sedangkan contohnya adalah PPN, PPH, atau PKP. Kalau untuk retribusi, dasar hukumnya adalah peraturan daerah atau undang-undang PDRD. Sifat pelaksanaannya itu wajib dengan adanya imbalan langsung. Kontraprestasinya adalah langsung dan nyata ya kalau retribusi. Contohnya retribusi parkir di pasar, berarti kita bayar retribusi parkir, kita bisa parkir di situ. Berarti kan langsung ya untuk imbalannya ya. Kalau sumbangan, dasar hukumnya yaitu peraturan khusus, tidak ada dasar hukum yang em, terkait dengan ini apa namanya sumbangan. Sifat paksaannya sukarela tidak wajib. Kontraprestasinya bisa ada bisa tidak. Contohnya iuran atau donasi bencana yaitu bisa sifatnya kan sukarela atau tidak wajib dan itu tidak ada dasar hukum yang dicatat di dalam negara. Ini selanjutnya pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan atau dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui dua institusi, yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJPC). Keduanya ini eh, berada di bawah naungan Kementerian Keuangan ya, Republik Indonesia. Dia di pemerintah pusat, dia menetapkan kebijakan-kebijakan regulasi perpajakan secara nasional. Lalu dari DJP dan DJPC ini melaksanakan pemungutan, pengawasan, dan penegakan hukum. Yang ketiga adalah pajak pusat. Hasil penerimaan dari pajak pusat ini wa- dari wajib pajak ke seluruh Indonesia, jadi tidak per daerah ya. Kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk pembangunan dan program nasional APBN ini terkait dengan pajak pusat. Jenis-jenis pajak pusat, ada pajak penghasilan, tadi sudah Bu Risma jelaskan ya, sedikit mengenai pajak pusat. Ini dikenakan atas penghasilan orang pribadi ataupun badan, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang HPP ya. Terus pajak pertambahan nilai, ini dikenakan atas konsumsi eh, BKP atau JKP ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam negeri, tarif umumnya yang sekarang kita tahu adalah 11%. Terus ada PPNBM. PPNBM ini adalah pajak penjualan atas barang mewah dikenakan atas barang mewah tertentu selain PPN. Jadi ketika teman-teman beli barang mewah itu pasti muncul yang namanya PPNBM. Keempat adalah bea materai. Bea materai ini dikenakan atas dokumen tertentu bernilai hukum. Nominalnya 10.000. Ini sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Yang kelima adalah bea masuk dan bea keluar. Ini kalau terkait dengan bea masuk dan bea keluar, yang memungut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kegiatan impor, berarti ya masuknya bea masuk, dan kegiatan ekspor barang, masuknya bea keluar. Dan yang terakhir adalah cukai, dikenakan atas barang tertentu dari hasil tembakau, MMEA,
dan cairan rokok elektrik itu dikenakan cukai. Ini adalah jenis-jenis pajak pusat yang masuknya ke pajak pusat. Nah, apa saja sih kewenangan pemerintah pusat dalam perpajakan? Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini memiliki kewenangan yang penuh atas siklus perpajakan nasional, mulai dari penetapan kebijakan hingga penegakan hukum. Di sini bisa dilihat ya, ada dua perbedaan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk DJP, ya ini menetapkan kebijakan pajak nasional, menentukan tarif dan dasar pengenaan, melakukan pendaftaran wajib pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak, serta yang terakhir adalah penegakan hukum perpajakan. Kalau dilihat dengan bea dan cukai, sebenarnya hampir sama, cuman subjeknya itu berbeda. Kalau di bea dan cukai itu mengawasi lalu lintas barang impor ataupun ekspor, selanjutnya memungut bea masuk dan bea keluar, memungut cukai atas barang kena cukai, lalu penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengawasan kawasan berikat atau IT. Ya, ini adalah terkait dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak daerah. Pajak daerah itu adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah melalui yang namanya Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Ini setiap kota, setiap provinsi ada namanya Bapenda ya. Ini sudah diatur teman-teman di dalam Undang-Undang HKPD nomor 1 di tahun 2022 yang hasilnya itu digunakan untuk membiayai APBD, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah itu pertama dia menetapkan perda serta kebijakannya terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke Bapenda. Bapenda itu akan melakukan pelaksanaan pemungutan dan pengawasan PAD, serta yang ketiga adalah penerimaan dari wajib pajak di daerah, berarti penerimaan dari wajib pajak. Keempat adalah APBD. Dana yang masuk kepada pajak daerah ini akan digunakan untuk layanan pembangunan dari daerah tersebut. Selanjutnya jenis-jenis pajak daerah. Ya teman-teman tahu bahwa kalau pajak daerah itu sudah diatur di dalam Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022, yakni pajak daerah yang dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten ataupun kota. Kita lihat di pajak provinsi, biasanya teman-teman sudah sering melakukan ya, yakni pembayaran pajak kendaraan bermotor atas pemilikan kendaraan. Kalau misal untuk pembayaran pajak kendaraan bermotornya ini terhambat atau banyak yang nggak bayar, berarti ya APBD-nya tidak jalan, tidak dapat melakukan pembangunan di suatu daerah tertentu. Biasanya seperti itu ya. BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat. Jadi biasanya teman-teman yang memiliki usaha kontraktor atau konstruksi, mereka mempunyai alat-alat berat, ini dikenakan pajak atas kepemilikan alat berat. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, terus pajak rokok, itu juga masuknya ke pajak daerah. Ada yang namanya pajak kabupaten atau kota ya. PBB. Nah, PBB itu biasanya sering dibayar ya teman-teman ya. Setiap bulan Juli sampai Agustus pasti dapat tagihan dan dilakukan pembayaran. Itu ada BPHTP, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ada PBJT, yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Misalnya hotel, restoran, terus sekarang kan muncul mobil listrik tuh pasti ada untuk parkir listriknya sendiri ya, itu juga dipungut PBJT. Jadi kalau teman-teman eh menginap di hotel gitu tuh pasti teman-teman lihat di teksnya ada yang namanya pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya yaitu dari pajak hotel. Ada pajak reklame juga, itu atas penyelenggaraan reklame, pajak air, dan pajak sarang burung walet itu juga dikenakan pajak ya. Nih, lalu apa saja sih kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perpajakannya? Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dibatasi secara limitatif oleh Undang-Undang HKPD. Artinya, daerah hanya dapat memungut jenis pajak yang telah ditetapkan undang-undang dan tidak dapat membuat jenis pajak baru di luar itu. Jadi, bisanya hanya memungut saja sesuai dengan peraturan Undang-Undang HKPD. Yang pertama, di sini kewenangan dari pemerintah daerah adalah melakukan penetapan kebijakan teknis.
Kedua, pemungutan pajak daerah, pengawasan dan penagihan, pelayanan wajib pajak, pengelolaan PAD. Di dalam penetapan kebijakan teknis, ini membuat perda sebagai dasar pemungutan pajak daerah yang mengacu pada Undang-Undang HKPD. Kedua, yakni pemungutan pajak daerah. Bapenda di sini melaksanakan pendataan, penetapan, dan pemungutan langsung kepada wajib pajak daerah. Ketiga, yaitu pengawasan dan penagihan. Ini melakukan pemeriksaan kepatuhan, penetapan SKPD, serta penagihan aktif terhadap tunggakan ya. Yang keempat, ini pelayanan wajib pajak, di mana memberikan pelayanan pendaftaran terkait konsultasi, keberatan, dan pengurangan pajak daerah. Itu adalah salah satu kewenangan pemerintah daerah di dalam perpajakan. Yang terakhir adalah melakukan pengelolaan PAD. Jadi mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai sumber untuk pembiayaan APBD. Jadi kewenangan dari pemerintah daerah ini dia diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan pendapatan yang bersumber dari pembiayaan APBD. Nih, perbandingan pajak pusat daerah, teman-teman bisa lihat ya di layar bahwa ada dasar hukumnya juga sendiri-sendiri. Dilihat dari dasar hukumnya sudah berbeda. Lembaga yang memungut kalau pusat itu pajak pusat DJP dan DJP, kalau pajak daerah Bapenda. Nah, itu jenis pajaknya juga berbeda-beda ya. Nah, tarifnya juga berbeda, sudah diatur di dalam undang-undang. Kalau untuk yang pajak pusat, kalau yang pajak daerah ditetapkan dalam batas maksimum undang-undang HKPD. Nah, ini merupakan studi kasus klasifikasi pajak hotel di Kota Semarang. Ya. Ada sebuah hotel bintang 5 dalam kegiatan operasionalnya ini dikenakan berbagai kewajiban pajak. Mahasiswa diminta mengidentifikasi manakah yang termasuk pajak pusat, manakah yang terpajak pajak daerah. Nah, ini ada PPh Badan. PPh Badan ini berarti masuknya pajak pusat. PPN masuknya pajak pusat karena atas penyerahan barang jasa kena pajak kepada tamu hotel. Sedangkan PBJT atas jasa hotel ini dikenakan atas pembayaran tamu kepada pihak hotel. Ini masuknya ke daerah. PBBP2 ini adalah pajak bumi dan bangunan, di mana hotel tersebut berdiri dan terletak di Kota Semarang. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang HKPD dan Perda yang ada di Kota Semarang. Ini pengklasifikasiannya. Badan dan PPN masuk ke pusat, PBJT atas hotel, jasa hotel, dan PBBP2 ini masuknya ke pajak daerah. Jadi yang mungut Bapeda Kota Semarang. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemungutan pajak. Di dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat ya teman-teman ya, eh, maupun pemerintah daerah. Yang pertama adalah kepatuhan wajib pajak. Saat ini ya, tingkat kepatuhan wajib pajak itu rendah, terutama di sektor informal. Tax ratio Indonesia berkisar 10-11% jauh di bawah rata-rata di negara ASEAN. Sedangkan yang kedua, sinkronisasi pusat dan daerah. Potensi yang eh, adanya tumpang tindih ya, objek pajak dan regulasi antar pusat dan daerah memerlukan koordinasi yang lebih baik pasca UU HKPD. Yang ketiga adalah digitalisasi perpajakan. Adanya transformasi digital dari e-filing ke Kortek menuntut teman-teman itu dapat beradaptasi wajib pajak dan aparat pajak agar sistemnya itu berjalan secara optimal. Yang keempat adalah optimalisasi pendapatan asli daerah. Banyak daerah yang masih sangat tergantung dari dana transfer pusat ya. Jadi dana dropnya dari pusat itu berapa per daerah. Nah, Bapeda dalam menggali potensi pajak baru ini perlu diingatkan terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah. Yang terakhir adalah pengawasan serta pemungutan. Di sini kalau kita bicara mengenai pengawasan dan pemungutan berarti terkait dengan keterbatasan SDM pengawas dan teknologi di daerah yang menyebabkan potensi kebocoran pajak khususnya PBJT dan retribusi daerah. Hmm. Ini adalah ringkasan ya dari perbedaan dari pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat yang menangani DJP atau DJBC muncul PPN, PPH, PPNBM, Bea Materai, Bea Masuk, APBN, Pembangunan Nasional peruntukannya. Kalau pajak daerah
Bapenda provinsi atau kota itu biasanya dipungut dari PPKB, pajak kendaraan bermotor, PPP, PBJT, APBD. Nah, itu untuk pelayanan publik dan pembangunan di daerah tertentu. Nah, baik, ini dari materi ini kita sudah bisa simpulkan ya bahwa kesimpulan yang pertama, pajak di Indonesia itu dibedakan menjadi dua, pusat dan daerah. Regulasinya dan dasar hukumnya itu juga berbeda-beda. Kalau pajak pusat yang ngelola DJP atau DJPC untuk APBN, kalau pajak daerah yang mengelola adalah Bapeda dan nantinya akan digunakan untuk pelayanan publik. Ya, jadi di sini di dalam Undang-Undang HKPB AKPD nomor 1 2022 ini sudah memperbarui sistem perpajakan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai jenis dan kewenangan pajak pusat dan pajak daerah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp group ataupun di live chat. Saya akhiri sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.